Kita sedang merayakan sesuatu peristiwa yang luar biasa. Apa saudara? Kita sedang merayakan apa saudara? Memperingati apa saudara? Kenaikan Tuhan Yesus saudara. Kalau saudara bisa perhatikan, ini adalah suatu peristiwa yang sangat penting sekali saudara. Kita bukan ikut Tuhan yang mati saja. Kita tidak ikut Tuhan yang mengasihi kita, saudara, korbankan segala sesuatu bagi kita saja. Kita bukan juga mengikuti Tuhan yang bangkit saja saudara, tapi juga dia naik ke surga. Dia yang menciptakan surga, dia yang berkuasa atas surga. Amin saudara. Imani, kita bukan ikut Tuhan yang mati, tapi kita ikut Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas surga. Dan itu memantapkan setiap kali. Satu kali kita juga akan dibawa ke rumahnya, yaitu di surga saudara. Kalau Yesus mati nggak bangkit, nggak kembali ke surga, ya kadang-kadang bingung saudara. Kita berkata bisa menjadi sia-sia. Tapi sekali lagi bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit dari kematian, Tuhan yang naik ke surga, berkuasa atas surga. Itu menjadi jaminan yang pasti saudara. Amin. Katakan kanan kiri, ini luar biasa loh. Jaminan yang pasti loh ya. Ya gitu saudara. Dan Tuhan yang naik, dia janji turun kembali loh saudara. Akan bawa kita semua loh saudara. Akan angkat kita semua loh saudara. Akan bawa kita bersama saudara di surga, bahkan memerintah bersama dengan Tuhan saudara. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Hari ini kita akan merenungkan dengan tema angin Tuhan berhembus untuk kita. Saat kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan berikan tema ini, saya percaya luar biasa. Dikatakan angin Tuhan saudara, angin Roh Kudus saudara, itu berhembus untuk kita, berhembus untuk saya, berhembus untuk saudara. Kita harus tangkap dulu temanya. Setiap kali kita mendengar satu kisah apa-apa, khususnya khotbah, kalau saudara tangkap dulu temanya, maka saudara akan bisa mudah mengikuti pelajaran berikutnya saudara. Kalau kita nggak tahu temanya, kadang-kadang kita dengar itu akan seperti kabur gitu saudara. Tangkap firman-Nya, karena itu akan menjadi gongnya saudara, sehingga kita bisa mengerti. Jadi kalau temanya saudara, angin Roh Kudus berhembus atas kita, artinya Tuhan sedang memberitahukan kepada kita, Tuhan akan mengembusi dengan anginnya Tuhan Roh Kudus saudara kepada kita, dan itu akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa saudara. Amin, amin. Siapa yang mau dihembusi dengan angin Roh Kudus? Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita tahu yang pertama, ada agenda yang penting di balik peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Saya ulangi dulu, ada agenda yang penting. Katakan 1, 2, 3. Ada agenda yang penting saudara. Di balik kenaikan Tuhan Yesus ada agenda yang penting, ada rencana Tuhan yang penting, ada sesuatu yang penting di balik kenaikan Tuhan Yesus. Maka kita rayakan saudara. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Kita akan baca dulu Yohanes 16 ayat 5 sampai 6, nanti 16 sampai 18. Sekarang ayat ke-5, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia, atau kepada siapa saudara? Bapa, Allah Bapa yang telah mengutus aku. Jadi Tuhan sedang berkata, Dia mau pergi saudara kepada Bapa, Allah Bapa saudara yang mengutus Dia. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya, kamu itu kok ya rasanya biasa-biasa saja, nggak tanya mau kemana toh Tuhan, tempatnya di mana toh, di sana ada apa toh, mau tujuannya apa toh Tuhan, mau yang pergi ke sana itu apa, muridnya ya biasa aja. Dengan Tuhan Yesus berkata, aku kembali, ya aku akan naik saudara pergi ke tempat Bapa. Tapi dikatakan sini, kamu tidak ada yang tanya apa-apa kepadaku, kemana engkau pergi? Ayat 6, tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita saudara. Dari ayat ini saya ambil satu hal, kadang-kadang orang itu terima perkataan Tuhan, terima firman Tuhan, terima rema Tuhan, enggak berusaha ngerti dengan jelas. Apa sih, mengapa sih begini, hanya sekedar terima seperti murid tadi. Wah, guru mau pergi gitu saja, mereka merasa kehilangan, gak
tanya detail kenapa pergi, saudara, sehingga nggak tahu tujuannya Yesus mau pergi. Ya, tempat Bapak itu apa, saudara? Hanya yang dipikir pokok Tuhan mau pergi itu, saudara. Kita akan kehilangan Tuhan. Kita sudah kumpul sekalian lama. Sekarang Yesus guru kita, Tuhan kita pergi, katanya seperti itu, saudara. Sehingga apa, saudara, punya akibat, saudara. Ya, tetapi karena aku mengatakan ini kepadamu, sebab itu hatimu duka cita, berduka cita. Sekali lagi, nggak tahu kenapa tujuannya, saudara. Tujuan Tuhan itu luar biasa, ada agenda yang luar biasa. Tapi waktu mereka dengan perkataannya nggak ingin tahu dengan jelas, sempitas saja. Mau pergi kok, kita kehilangan kok. Wah, nggak ada guru lagi kok, kita sendiri kok. Maka dikatakan mereka berduka cita. Saudara, sekalipun Tuhan itu punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita, setiap firman Tuhan itu punya tujuan luar biasa. Supaya kalau kita bisa tangkap, kalau kita bisa percaya dan lakukan, kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak ngerti, hanya sekedar ya ayat sepintas gitu saja, kadang-kadang kita malah rasanya susah. Wah, ikut Tuhan susah, harus begini, jangan judi lagi gitu, saudara. Misalnya, wah nggak boleh judi, saudara, harus kerja keras, nggak tahu, saudara. Hanya gitu saja. Kadang-kadang wah sekarang harus ini macam-macam, saudara. Juga wah perlu dimuridkan. Kadang-kadang kita itu sedih, wah perlu tabur supaya Tuhan. Kadang-kadang kita sedih, saudara. Karena apa? Hanya sepintas kata-katanya, nggak tanya dengan jelas, nggak sampai ngerti tujuannya apa Tuhan gitu, saudara. Kadang-kadang orang bisa gitu, merasa wah sekarang banyak, harus ini, harus itu. Padahal di balik itu ada rencana Tuhan, ada agenda Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Contohnya jangan berjudi gitu, saudara. Loh, itu penting sekali, saudara. Kalau terus nekat judi, saudara, mungkin wah satu kali bisa lupa diri, kalah, hancur-hancuran, habis-habisan, utangnya yang banyak, saudara. Hidupnya goncang, keluarganya goncang gitu, saudara. Ya, dikatakan ayo jangan pinjol gitu, saudara. Lalu ada orang nggak mikir, pokoknya oh ini udah boleh, itu ya pinjol kok, dia macam-macam lagi, saudara. Tapi sekali lagi, semua perkataan Tuhan itu pasti ada satu yang luar biasa sekali. Namun perlu kita ya teliti, perlu kita pelajari apa sih tujuannya. Ya, di sana apa sih faedahnya? Kalau saudara ngerti, saudara beda, saudara akan bersuka cita. Tapi kalau tidak nanti, kadang-kadang saudara kita itu enggak mau, rasanya wah berat gitu. Mengampuni kadang-kadang sulit sekali, saudara. Padahal pengampunan itu mendatangkan kelegaan. Pengampunan itu mendatangkan sukacita, saudara. Pengampunan mendatangkan pengampunan dari Tuhan. Pengampunan itu mendatangkan perkenanan Tuhan. Pengampunan mendatangkan pemulihan, saudara. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak mengerti ya dengan perkataan Tuhan, dengan firman Tuhan, kadang-kadang kita berduka cita. Seperti murid-murid, guru mau pergi, wah tinggalkan kita, wah gimana lagi. Sejak saudara buka hati, adakah firman Tuhan, sesuatu firman yang membuat saudara enggak enak lah, saudara, timbul ini dan itu, yang buat saudara bingung ini dan itulah, saudara. Mungkin masalah lah perpuluhan, mungkin masalah lah tentang KKR, doa puasa lah, saudara. Masalah apapun, saudara, wah doa puasa KKR 10 hari, saudara. Sekali lagi, kalau tidak mengerti, kita bisa enggak suka, duka cita, rasanya berat, saudara. Ya, saya ajak setiap saudara buka hati kita. Ya, adakah sesuatu yang seperti itu, saudara? Kalau saudara belum mengerti, saudara bisa susah. Tapi kalau saudara sudah mengerti, saudara akan bersuka cita. Kita lihat Lukas 24 ayat 50 sampai 52. Lalu Yesus bawa mereka ke keluar kota, ya sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi luar biasa, saat Tuhan Yesus sudah mau naik ke surga, apa yang dilakukan di sini? Dia mengangkat tangannya dan apa? Memberkati. Artinya Tuhan itu
penuh dengan kasih pada kita. Tuhan itu sangat perhatian bagi setiap kita. Dia tidak hanya tinggalkan gitu saja. Boh, nanti muridnya gimana enggak ngerti, enggak. Dia mau pergi, berkati dulu, berkati dulu, berkati dulu, berkati dulu, berkati dulu, saudara. Siapa senang punya Tuhan seperti ini, saudara? Tuhan yang peduli, saudara, dalam segala hal, saudara. Dia enggak pernah melupakan, termasuk ya saat kenaikan ini, saudara. Ia ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Yang hebatnya, saudara, bukan berkati selesai. Ketika dia memberkati, dia mulai terangkat. Tapi sambil memberkati, terangkat, sambil memberkati, terangkat, sambil memberkati, keangkat, sambil memberkati, saudara. Kalau saya bicara memberkati, bukan hanya uang loh, saudara ya. Memberkati ya pertobatan yang baik, memberkati pengampunan, memberkati pemulihan kesehatan, memberkati rumah tangga, memberkati jalan hidup yang baik. Betul, saudara. Tapi yang ingin saya tampilkan adalah hatinya Tuhan. Dia terus, saudara, nggak peduli. Tuhan itu peduli, saudara. Tuhan peduli, saudara. Kita semua gereja Tuhan, saudara. Tuhan itu peduli. Saya percaya itu luar biasa. Ya, mau pergi berkati, sedang pergi sambil berkati, sambil berkati, saudara. Ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka tuh sujud nyembah karena tahu sungguh-sungguh Yesuslah Tuhan yang sudah rela lahirkan di dalam dunia untuk datangkan pengampunan, untuk datangkan keselamatan. Maka sekarang setelah dia korbankan bangkit, dia punya hak atas surga. Karena memang Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Surga diciptakan oleh Tuhan. Dan itu datangkan pengharapan dan kepastian yang luar biasa. Mereka sujud menyembah padanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan apa? Sangat suka cita. Setelah mereka, ya akhirnya dijelaskan panjang lebar, Yesus naik dan buktikan dia itu Tuhan. Dia naik ke surga, dia tetap hidup sampai sekarang, dia tetap hidup selama-lamanya. Dia jadi duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berdoa untuk kita senantiasa, memberkati setiap kita. Dan itu luar biasa. Setelah ngerti, maka muridnya beda. Tadi mereka sedih, dengar aku mau pergi itu sedih, saudara, kok ditinggal Tuhan. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit, dia temukan, dia jelaskan semua. Lalu sungguh-sungguh Yesus nyatakan dirinya, saudara. Perginya itu naik ke surga. Dia berkuasa atas surga. Tuhan Yesus tunjukkan kasihnya pada mereka. Mereka mulai mengerti, mereka mulai sadar, saudara. Mereka nyembah, maka pulang dengan sukacita. Saya doakan hari ini saudara akan ngerti banyak yang Tuhan agendakan dalam kehidupan saudara, sehingga saudara mengerti, sehingga saudara bersukacita di dalam Tuhan. Hidup penuh kemenangan, bukan hidup penuh perkabungan, tapi hidup penuh pujian dan tarian dalam Tuhan. Sukacita, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Iya, kita bisa tahu tujuannya atau tidak itu beda. Kalau enggak tahu kita bisa sedih, tapi kalau kita tahu kita akan bersukacita senantiasa. Setiap orang pernah ngalami, saudara. Wah, misalnya di PHK lah. Wah, ini gimana kok malah kena PHK, krisis, apalagi zaman Covid itu, saudara. Ini Covid bahaya sekali, malah kehilangan pekerjaan, saudara. Tapi banyak saudara yang lihat justru karena itu, setelah itu dipaksa kerja sendiri, saudara. Dipaksa berjuang sendiri, tapi disertai Tuhan, diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, dibuat lipat ganda. Saya di sini lihat Budi, saudara. Untuk Mun dulu ngalami juga banyak masalah itu, saudara. Mau tidak mau usaha sendiri, tapi sesungguhnya nyatanya waktu Tuhan izinkan ngalami misalnya dan itu, ya kehilangan pekerjaan juga, tapi terus bangkit dalam Tuhan, merintis, diurapi, diberkati, dapat kasih karunia, dapat anugerah yang luar biasa. Hari ini dalam setiap keadaan belajarlah mengerti mengapa Tuhan katakan ini, mengapa Tuhan perintahkan ini, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi. Sekali lagi, kalau kita belum ngerti tujuannya, kita akan sedih, kita akan takut, saudara. Saudara yang saat ini sedang menghadapi sesuatu yang saudara anggap
nggak enak, wah ada sakit penyakit gitu misalnya saudara, wah ngalami ditipu orang lah saudara, wah ngalami apapun lah, ujian saudara. Tapi sekali lagi saudara datang pada Tuhan, minta Roh Kudus, berikan hikmat, berikan pengertian, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh sampai saudara mengerti. Waktu saudara mengerti sekali lagi, hatimu berubah, pikiranmu berubah, perkataanmu berubah, keadaanmu berubah, hidupmu berubah, dan mendapat kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Misalnya ya, saya beri contoh ya saudara, waktu dulu saya diizinkan oleh Tuhan, rambutnya rontok gitu saudara, semua habis semua. Wah saat itu ya nggak ngerti, ini kok gini gimana, ada orang macam-macam lah, ini suesio lah, ini sial lah, ini macam-macam lah, ini besok jadi wesio lah saudara, ini besok wah nggak punya masa depan, pikiran ini dan itu saudara. Tapi setelah saya ketemu Yesus dan akhirnya disembuhkan, akhirnya diampuni, akhirnya diselamatkan, bahkan akhirnya dipakai oleh Tuhan sampai sekarang. Saya ngerti, saya bersyukur. Dulu gundul, saudara. Kalau nggak gundul saya nggak pernah ketemu Yesus mungkin, saudara. Karena saya berasa anak wong sugih kok, saudara. Semua cukup, bisa ada biayanya kok. Bahkan keluarga besar saya bukan Kristen, saudara ya. Jadi kalau nggak kena masalah itu, kadang-kadang mungkin saya nggak pernah ketemu Tuhan. Justru masalah kadang-kadang seperti kendaraan yang membawa kita mencapai agenda Tuhan, mencapai rencana Tuhan. Saudara masih ingat Yusuf juga, saudara. Wah, Tuhan mengasihi dia, Tuhan rencanakan luar biasa. Tapi diizinkan saudara, wah diiri, ya kakaknya, saudaranya masuk sumur saudara. Dia akan lagi jual jadi budak di Mesir saudara. Di negara lain saudara, sudah itu difitnah lagi, masuk penjara istana saudara. Kelihatannya yang sangat tidak baik saudara. Saya bersyukur Yusuf itu orang yang dekat dengan Tuhan. Yusuf itu bisa ya mengartikan banyak mimpi. Artinya saya percaya dia ngalami itu, tapi dia tahu ada rencana yang luar biasa di balik ini. Bahkan waktu ketemu dengan kakaknya, dia berkata pada kakaknya yang sedang ketakutan karena kakaknya yang menjual dia ke Mesir, bisa berkata apa? Bukan kamu yang menjual aku ke Mesir, Tuhan yang mengirim aku ke Mesir saudara. Sekalipun melalui aniaya, sekalipun melalui dijual, sekalipun melalui difitnah dan macam-macam, Tuhan yang mengirim aku ke Mesir. Ya bukan kamu aja sarana, karena Tuhan punya rencana yang luar biasa dan sungguh-sungguh terjadi. Sajak sudah ngerti hatinya Tuhan, sajak sudah ngerti agendanya Tuhan. Semua firman, kalau saudara nggak ngerti, rasanya nggak enak, jangan nggak suka, belajar ngerti dulu. Di balik itu ada sesuatu yang luar biasa. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya saudara. Saya belum kenal saja Allah tetap mengasihi kok saudara. Apalagi kalau saudara sudah kenal dan cinta Tuhan. Saya percaya nggak pernah Tuhan izinkan kita hancur. Ada kasih Tuhan, ada rencana Tuhan, agenda yang luar biasa. Amin saudara. Ya saya cerita sedikit yang pernah saya alami. Dulu saya punya karyawan saudara. Ya itu termasuk ya karyawan lama sekali gitu saudara. Iya dia itu dulunya anak Tuhan saudara. Dulunya ikut Tuhan. Tapi setelah menikah dia akhirnya dia tinggalkan Tuhan untuk kerja, untuk macam-macam lah saudara. Sekian lama. Satu hari saudara, satu hari saya dengar kabar dia kecelakaan saudara-saudara. Sekitar Boyolali di sana saudara. Naik kendaraan zaman dulu, kalau saudara seumur saya ada SAA itu loh. Jadi ada travel Solo Semarang bolak-balik pakai call itu saudara. Dia itu orangnya hati-hati sekali. Naik mobil dia harus jaga. Di depan nggak mau, ini mobil Jepang kok, risiko di depan saudara. Di belakang juga nggak mau, di sudut bahaya. Di kanan nggak mau, di kiri nggak mau. Jadi dia tengah. Depannya ada orang, belakangnya ada orang, kanan ada orang, kiri pada orang. Dia pikir aman, dia tidur saudara. Begitu tidur saudara, nggak lama, dang gitu saudara. Dia kaget, ternyata benturan, tabrakan. Kan saudara, tabrakan. Depannya nggak apa-apa, kanannya nggak apa-apa, kirinya nggak apa-apa, belakangnya saudara nggak apa-apa, dia tulangnya patah. Betul, betul itu saudara. Lalu setelah itu masuk di rumah sakit berapa bulan karena tulang itu cukup lama. Di rumah sakit dia mulai merenung.
Dulunya kakinya itu eksim, ya diobati saudara, tapi nggak sembuh-sembuh saudara. Ya sampai nggak bisa kerja, hanya diobati agak sembuh. Baru mau agak sembuh, ini kejadian sungguh saudara. Naik, ya mulai kerja naik sepeda motor, ditabrak saudara. Kakinya eksim itu bisa ketabrak saudara. Wah terpaksa nggak masuk kerja lagi saudara. 2 kali saudara. Tapi dia nggak ngerti-ngerti. Tetap saja ini kok gimana toh, istrinya dan anaknya juga ngomong, aku tuh doa loh untuk papi loh, supaya dia bisa kembali pada Tuhan loh. Aku tuh doa loh supaya hidupnya bisa diberkati Tuhan. Kok Tuhan izinkan malah ini eksim gak bisa sembuh, malah uangnya kan habis untuk itu, betul gak saudara? Sudah agak sembuh baru mau kerja, ditabrak lagi kena kakinya yang eksim loh saudara. Wah kok terus, apalagi sekarang wah tabrakan kena kecelakaan sampai sungguh-sungguh tulangnya patah. Dulu baru disenggol, dulu baru itu saudara. Iya, tapi setelah merenung dia ingat, dulu aku ikut Tuhan, dulu hidupku untuk Tuhan, dulu dia ikut tim besok cari jiwa, dulu ikut paduan suara. Tapi setelah itu hilang. Waktu dia eksim, dia belum tahu maksudnya Tuhan itu suruh kembali kakimu dulu untuk cari jiwa. Sekarang jangan kakimu dipakai untuk menjauh daripada Tuhan. Kembali, tapi gak sadar saudara. Dia sedih, dia gimana tuh kok gini macam-macam saudara. Kedua juga gak sadar, ketabrak juga pertama gak sadar. Tapi setelah di rumah sakit dia mulai sadar. Oh aku ngerti, Tuhan ingin aku kembali pada Tuhan. Tuhan ingin aku melayani lagi Tuhan saudara, karena itu panggilan Tuhan. Sebab kalau tidak hidupku akan terhilang. Makin jauh dan dia akan terhilang. Waktu dia mengerti, dia mengucap syukur. Ketabrak enggak apa-apa Tuhan, hanya tulangnya yang budul gitu saja saudara. Tapi aku enggak masuk neraka daripada seluruh tubuh saudara. Betul enggak saudara? Ngerti? Saudara akan bersuka cita, saudara akan bergembira dalam Tuhan. Saudara ya akan penuh pujian bagi Tuhan saudara. Yaitu satu yang luar biasa. Ya Yohanes 16 ayat 7. Ya namun benar yang kau katakan ini kepadaku adalah lebih baik bagi kamu jika aku ya pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu akan saudara, penghibur itu tidak akan datang padamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tuhan Yesus jelaskan, lebih baik aku pergi, lebih baik aku naik ke surga. Kalau aku tidak naik ke surga saudara, maka ya Roh Allah belum dicurahkan saudara. Maka orang cari Tuhan secara lahiriah sulit sekali. Kemarin minggu saya singgung juga saudara, kalau saudara mau ketemu saudara dengan Tuhan, minta ya ditolong harus ke Israel dulu saudara. Kan dia hidupnya kan di sana, betul enggak? Terbatas saudara. Yesus berkata, lebih baik aku pergi. Supaya apa? Roh Allah turun atas kamu. Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun atas kita. Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus jadi penolong bagi setiap kita. Maka dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, tetap Tuhan menyertai kita. Tetap kita tidak pernah ditinggalkan. Kelihatannya tinggi, pergi ditinggalkan saudara, tapi sebetulnya tidak. Justru tidak pernah ditinggalkan. Justru setiap saat pernyataan Tuhan ada. Karena Roh Kudus minggu yang lalu sudah belajar, itu tidak terbatas dengan fisik saja. Dia Roh Allah saudara. Sehingga rencana Tuhan bisa terjadi, sehingga kasih karunia Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan. Sekali lagi hanya satu, bukalah hatimu, belajar ngerti. Kalau mengerti, belajarlah tanya dengan Tuhan. Kalau peristiwa ini ada tujuan utamanya, ternyata Roh Kudus, agenda dari Tuhan untuk mencurahkan Roh Kudus. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Yesus berkata, kalau aku tidak naik ke surga, Roh Kudus belum dicurahkan. Aku naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Jadi pada waktu kenaikan Tuhan Yesus, ada kaitannya lawatan Roh Kudus, ada kaitannya turunnya Roh Kudus atas hidup kita, ada karyanya masuk zamannya Roh Kudus, sehingga Roh Kudus bekerja luar biasa, berkarya luar biasa. Allah punya rencana yang lebih luar biasa. Saudara bisa ikuti ya Alkitab, belajar. Setelah Roh Kudus dicurahkan, dunia berubah. Setelah Roh Kudus dicurahkan, hidup mereka berubah. Setelah Roh Kudus dicurahkan, perkataan mereka berubah. Saudara,
pelayanan mereka berubah. Tiba-tiba saudara jadi manusia yang luar biasa. Karena mereka yang penuh kekurangan dipenuhi dengan Roh Kudus yang maha kuasa, yang penuh kelebihan, yang melampaui segala. Tidak ada yang sebanding dengan Tuhan. Ngalami suatu yang luar biasa. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi. Seperti apa saudara? Seperti apa saudara? Tiupan angin keras yang memenuhi seluruh Roma. Maka ini jadi tema kita. Tiupan angin Roh Kudus memenuhi gereja ini. Ya, gereja-gereja Tuhan. Tiupan angin Roh Kudus memenuhi setiap keluarga kita. Tiupan angin Roh Kudus memenuhi setiap kita. Tiupan angin Roh Kudus memenuhi setiap ibadah dalam gereja, khususnya saat ini. Beri tepuk tangan yang meriah. Mereka tidak berubah. Ada satu yang luar biasa, saudara. Mereka sungguh-sungguh karena keberkatan Tuhan dan turunnya Roh Kudus, mereka mulai dipakai Tuhan luar biasa. Mereka menjadi apa saudara? Merintis gereja mula-mula, melahirkan gereja mula-mula. Mereka yang gagal diubah menjadi rasul-rasul yang dipakai oleh Tuhan jadi pengukir sejarah. Setiap saudara temukan itu. Ya, ada agenda, tujuan luar biasa dari Tuhan. Kalau saudara agak tahu, sedih. Kalau tahu, sukacita. Kalau untuk murid-murid ada kaitannya dengan sekarang juga, saudara, ada lawatan Roh Kudus, ada pencurahan Roh Kudus, ada hal yang dahsyat. Kalau saudara bisa ngerti, saudara sukacita. Nanti mulai besok saudara KKR 10 hari itu sama dengan yang dijanjikan. Mereka murid-murid datang lalu kumpul menanti-nantikan 10 hari mereka menanti-nantikan. Dan ternyata janji Tuhan itu nyata. Sungguh-sungguh angin Roh Kudus berembus atas mereka. Sungguh-sungguh mereka mengalami terobosan yang luar biasa. Sungguh-sungguh mereka mengalami hal yang luar biasa. Rencana Tuhan digenapi. Tujuan Tuhan, janji Tuhan digenapi. Saya sangat yakin saudara, saya sangat yakin ada sesuatu yang luar biasa saat angin Roh Kudus ini berembus saudara. Iya, yang berikutnya kita harus tahu angin Tuhan itu berpihak pada kita. Ataulah, sedang sungguh-sungguh akan dicurahkan dengan kita saudara. Lah apa yang akan terjadi saat kita terima angin Roh Kudus? Ayub 37 ayat 21. Seketika terang tidak terlihat. Kata-katanya apa saudara? Seketika, katakan dulu saudara. Seketika terang tidak terlihat. Seketika itu sementara atau terus menerus? Sementara atau seketika, dalam seketika lah, waktu yang pendek gitu saudara. Dikatakan terang tidak terlihat. Tapi saudara ingat, itu bukan permanen, hanya seketika. Saudara bisa tangkap dulu. Kalau saudara sedang dilanda awan yang gelap, saudara katakan ini hanya seketika saja. Ini hanya sementara saja. Sebentar lagi akan ada angin Roh Kudus yang berembus. Sebentar lagi lawatan Tuhan akan datang dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam gereja Tuhan, saudara. Saudara harus punya iman seperti itu, saudara. Ini dikatakan seketika terang tidak terlihat. Enggak terlihat terang itu hanya seketika. Karena kegelapan mendung lalu lah sekarang saudara. Tadi gak kelihatan karena gelap mendung. Angin merembus maka bersihlah cuaca. Angin berembus maka saudara bersihlah cuaca. Imani, katakan awan gelap yang datang dalam hidupku hanya seketika, hanya sementara, hanya sebentar saja. Karena setelah itu awan Roh Kudus, bukan awan, angin Roh Kudus akan berembus semua awan gelap, disingkirkan, maka terang datang, maka kemuliaan datang, maka kasih karunia datang. Bagi saya khotbah ini ada nubuatannya, apa yang sedang akan terjadi. Karena saudara ini sungguh-sungguh kalau saya percaya kairos untuk Indonesia sudah detik-detik sungguh-sungguh dinyatakan saudara. Kalau saudara bisa perhatikan tuh sungguh-sungguh sangat nyata saudara. Kita bisa lihat terus sepanjang ini dan kita tangkap Yesaya 60 sedang digenapi, betul saudara. Sekarang kalau saudara lihat keadaan dunia ini sudah makin nyata lagi. Perang Iran, Israel itu saja kalau saudara pelajari di Alkitab itu sudah makin nyata.
Saya waktu semalam suntuk yang lalu cerita keadaan manusia saat ini sudah hidupnya rusak semua, sifatnya rusak semua. Seperti zaman Nuh dikatakan, sudah mentalitasnya rusak, nggak bisa menghormati, nggak bisa dipegang perkataannya, sukanya menfitnah, sukanya jelek-jelek orang lain, nggak suka damai, sukanya ribut gitu saudara. Terus saudara kaca. Tuhan ingatkan, itu memang yang akan terjadi. Dan sekarang kalau saudara lihat di mana-mana gitu toh, wah kekerasan macam di media sudah nggak karuan, saudara. Kalau nggak hati-hati orang Kristen ikut-ikutan nggak karuan, pendeta ikut-ikutan nggak karuan. Kalau nggak hati-hati, betul nggak saudara? Garang semua, ganas semua saudara. Lalu pesannya kita harus hati-hati. Tuhan sudah ngomong. Paulus berkata pada anak rohaninya Timotius akan terjadi seperti itu. Maka jangan sampai terpengaruh. Orang lain boleh rusak, tapi kita tetap hidup dalam kebenaran. Seperti Nuh, saudara. Seperti Nuh, tetap hidup dalam kebenaran. Jangan sampai terpengaruh. Orang lain boleh garang, kita tetap lemah lembut. Orang lain boleh menfitnah, kita tetap mengampuni saja. Orang lain berbuat jahat, kita balas kejahatan dengan kebaikan. Orang lain tidak bisa menghormati orang tua, pimpinan, kita tetap saja punya buah roh di dalam kehidupan kita. Ada buah roh yang nyata. Lalu itu waktu juga jaga hidup kita, jaga keluarga kita, jaga gereja yang Tuhan berikan. Jangan sampai dipengaruhi saudara. Lalu setelah itu saya ajak saudara tidak terpengaruh. Doakan semua keluarga kita, doakan semua jemaat, suku-suku juga tidak terpengaruh. Semua jemaat ya hidup dalam tuntunan Tuhan, dalam keadaan zaman ini, hidup dalam penyertaan Tuhan, hidup dalam perlindungan Tuhan, hidup dalam berkat Tuhan, hidup dipakai oleh Tuhan. Lalu saya juga ajak ya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ada orang yang tidak baik, ada orang yang berfitnah, ada orang nyerang, jangan pikir negatif, jangan balas dengan kejahatan, jangan pahit hati, tetap doakan mereka semua, tetap juga supaya mereka disertai Tuhan, dituntun hidupnya jadi baik, dilindungi Tuhan, terus dituntun oleh Tuhan, diberkati Tuhan. Dan saya rasakan setelah itu disampaikan, yang dengar firman jemaat semua hatinya langsung lega, ada sukacita, ya hilang dari kepahitan saudara, hilang dari semuanya. Itu pagi saudara, bahkan saya melajari tentang perang ya Iran Israel itu juga nyata sekali ya. Misalnya raja dari utara, dari selatan, dari mana-mana, Armageddon saudara, itu ya satu kali akan diajarkan, tapi makin nyata. Ini waktunya, ini Kairosia, Roh Kudus dicurahkan untuk bangsa kita. Karena semua itu ya akhir zaman dikatakan, semua bencana yang terjadi, semua perang yang terjadi, semua penyakit sampar yang terjadi, semuanya akan terjadi, tapi belum kesudahan. Tandanya kesudahan apa? Kalau Injil diberitakan seluruh bumi saudara, seluruh bumi, itu baru saudara kedatangan itu terjadi saudara. Jadi semua dari Yerusalem, Yudea, Samaria, Antioquia, Makedonia, betul, Yunani, Roma, Eropa, Amerika, Amerika Latin, saudara masih ingat, Afrika, lalu Asia, Korea, lalu Indonesia, lalu apa? Indonesia, lalu apa saudara? Indonesia. Tangkap saudara. Oh, yang tangkap akan dapatkan. Sekalipun ada anugerah besar, kita harus ambil tindakan, terima, tangkap. Yang tidak tetap saja nggak dapat, seperti pengampunan, keselamatan, harus kita ambil, tangkap saudara, baru kita dapatkan. Setelah sampai Indonesia, saya percaya dalam waktu dekat akan terjadi. Karena Tuhan juga teguhkan, kita disuruh membangun penuai, supaya setiap jemaat jadi penuai, sebanyak orang diselamatkan. Saya itu kagum loh saudara dengan laporan minggu kemarin. Ya ada badai besar saudara, ada ini dan itulah, ada yang keluar lah, ada macam-macam. Tapi data itu beda dengan perkiraan kita. Ternyata jemaat kita tambah terus. Saudara tahu nggak? Jiwa baru banyak sekali. Sampai minggu kemarin itu memecahkan rekor. Sudah lewat dari sebelumnya saudara. Oh Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Itu bukti Tuhan akan berkarya dengan dahsyat luar biasa. Amin. Kita harus mengerti
apa yang Tuhan katakan punya agenda baik. Bahkan apa yang diizinkan Tuhan terjadi. Bukannya kata loh, wah kok ini, jangan sedih. Kita punya Tuhan yang pasti baik. Enggak bisa, enggak baik. Tujuan kita ditegur untuk kebaikan. Tujuan kita ngalami sesuatu untuk kebaikan. Tapi ya Allah turut bekerja dalam segala untuk datangkan kebaikan. Kebaikan. Hidup kita lebih baik. Hati kita lebih baik, mulut kita lebih baik, pikiran kita lebih baik, tingkah laku kita lebih baik, dan mengalami kebaikan dan bagikan kebaikan kepada banyak orang. Amin, saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa sekali. Ini saatnya angin Roh Kudus akan dicurahkan besar-besaran. Saya dorong saudara untuk bisa melihat, tangkap sungguh-sungguh, ikuti lawatan 10 hari, lawatan Roh Kudus. Angin Roh Kudus akan diembuskan secara luar biasa supaya setiap jemaat ngalami seperti dulu ya, 120 orang, setelah itu 3.000 jiwa ngalami sesuatu yang luar biasa. Saya percaya saudara, ya ada waktunya untuk ya mendengar, ada waktunya untuk mengimani saudara, ya ada waktunya untuk menunggu saudara, tapi juga ada waktunya kemuliaan Tuhan dinyatakan, kairos Tuhan dinyatakan, jawaban Tuhan dinyatakan, ada waktunya. Saya tergerak sedikit PowerPoint well revival. Jadi ada lawatan Tuhan waktu sampai di Eropa, khususnya di Inggris saudara. Tadi saya lihat sedikit, ya saya tergerak saudara. Evan Robert saudara. Ini Pak ya dilanjutkan aja supaya jelas kata-katanya aja. Diawali oleh seorang pemuda bernama Evan Robert yang masih berusia 25 tahun. Nah ini loh saudara, orang muda loh saudara, harus bangkit. Kalau enggak kebangkit ya kebangkitan loh saudara. Ini orang muda lagi ya. Pekerjaannya adalah penambang batu bara. Ia bekerja selama berapa jam? 12 jam itu sebentar atau lama ya? Ada di sini yang saudara kerjanya 12 jam lebih? Ya saudara, cari mulai dari usia 12 tahun, yuk 12 ya saudara. Ia hidup terus menerus dalam doa dan firman. Pada jam istirahat ia banyak ceritakan tentang firman Tuhan. Sekalipun kerjanya 12 jam, itu sibuk sekali, itu berat sekali, tapi tetap doa, firman, doa, firman, doa, firman, doa, firman, doa, firman. Ada orang sibuk banget apa untuk ibadah, untuk itu. Dia enggak, Tuhan tetap nomor satu. Betul saudara? Bukan hanya itu, jam istirahat bukan hanya untuk santai-santai. Jam istirahat untuk bersaksi, untuk cerita dengan orang lain, untuk beritakan Injil. Saudara, dia penuh dengan firman, doa. Tapi jam ya istirahat dipakai untuk cari berkat, untuk dipakai cari terang. Lanjutkan. Ya, itu terus-menerus dilakukan selama 13 tahun. Ya, ada waktu yang nunggu sampai satu hari pada tahun 1904 Tuhan menjamah dan mendatangkan urapan yang dahsyat atasnya. Tapi ketika api Roh Kudus menyala dalam hatinya, tepuk tangan yang meriah untuk berkhotbah, 37.000 orang ya bertobat dan menerima Kristus dalam waktu 30 hari selama pelayanan khotbahnya. Betul saudara, 37.000 dalam 1 bulan. Ya lanjutkan, masih ada kelihatannya ya. Hanya dalam waktu 5 bulan 100.000 orang bertobat. Ya tepuk tangan. Pengunjung gereja naik berapa? 90% saudara. Dan lebih daripada 90% dari penduduk Wales dilahirkan kembali. Di Inggris diperkirakan sekitar 2 juta orang yang bertobat akibat dampak dari kebungan Wales ini. Masih ada atau selesai? Ya, kemudian api Roh Kudus bergerak ke Eropa Barat dan Utara. Ketika itu gereja dibanjiri ya dengan orang yang minta baptisan. Api kebangunan rohani terus berlanjut dan melanda Afrika, India, Cina, Korea dan Amerika. Sekarang sampai Indonesia. Ahli sejarah memperkirakan ada 20 juta orang yang mengalami dampak dari kebanggaan rohani di West. Setelah itu dilanjutkan lagi Azusa Street, tapi saya nggak punya waktu banyak. Saudara akan lihat kalau sudah waktunya dilanda luar biasa. Jadi kita harus siap-siap. Pak Harun siap-siap tempat baptisannya. Nanti akan setiap minggu baptis tidak cukup. Nanti akan mungkin setiap hari baptisan. Saat dilawat, loh gereja mula-mula saat itu aja 3.000 kok, betul nggak? Betul?
Saja, terima saudara. Saudara akan berkarya. Ini 1 bulan juga enggak kebetulan. Kita sedang belajar tentang Roh Kudus. Bulan pertama Allah Bapa, bulan kedua Allah Anak. Ini sedang belajar. Nanti saudara akan kena makin akrab, makin intim, makin berjalan bersama Roh Kudus, makin mengalami kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Ya, selain Roh Kudus, ya, saudara, akan membersihkan semua yang gelap, diterangi saudara. Imani semua yang gelap akan disapu bersih dengan angin Roh Kudus. Tapi juga ya, angin Tuhan akan mendatangkan hamburan mujizat masif, mujizat. Yang saudara butuh mujizat, saudara bersorak-sorai dengan Tuhan. Yang saudara percaya mujizat, saudara bersorak-sorai. Saya butuh mujizat, saya percaya mujizat. Tidak ada mujizat, saya masih jadi pemuda yang gundul pacul. Mungkin setan gundul, bawa baja nggak mungkin mau kalau saya nggak ngalami mujizat Tuhan. Tuh, ya tahu saudara, betul nggak? Karena mujizat Tuhan, karena tuntunan Tuhan, karena pengampunan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Saya ada seperti sekarang, semua karena karya Tuhan, dengan kuasanya, dengan kasihnya, dengan mujizatnya. Kita perlu mujizat untuk pertobatan. Kita perlu mujizat Roh Kudus jamah orang yang kita doakan supaya bisa kenal Yesus. Tidak dijamah Roh Kudus tidak bisa. Kita perlu mujizat untuk kesehatan, untuk keluarga kita, untuk pelayanan kita, untuk gereja ini perlu. Ya, ada banyak. Bilangan 11 ayat 31 sampai 32. Lalu bertiup angin yang dari Tuhan, asalnya dibawanya burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat ya perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira 4 hari perjalanan jauhnya ya ke segala penjuru, dan kira-kira 12 hasta tingginya. Jadi diembuskan oleh Roh Kudus itu luar biasa banyak saudara. Sampai kalau diukur ini terus berapa hari tadi saudara. Ya sepanjang ya berhari-hari saudara, 4 hari. Ya bangkitlah ayat 22 saja 32. Dan sepanjang hari, sepanjang malam itu, dan sepanjang hari esok bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-sedikitnya mengumpulkan 10 gomer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar ke sekeliling tempat perkemahan. Jadi saat itu saudara, mereka butuh ya makanan saudara. Ya Tuhan itu ya, angin Tuhan itu berembus. Jadi burung puyuh tidak tahu dari mana, tapi Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu maha bisa. Diembuskan berhamburan atas mereka. Tadi untuk jalan saja jaraknya 4 meter katanya gitu. Jumlah yang tidak masuk akal, luar biasa. Dikatakan dalam catatan saudara, ya saat itu minimal 600.000 laki-laki. Kalau laki-lakinya 600, jumlah mereka itu kira-kira 1.500.000 saudara. Karena wanitanya lebih banyak toh, di mana-mana coba dihitung, betul nggak saudara? Tambah lagi anak-anak, luar biasa saudara. Dikatakan saudara 6.000, dan kata 10 gomer. 10 gomer itu 1.000 kilo saudara, 1 ton. Setiap keluarga dapat 1 ton. Saya percaya saat Roh Kudus berembus, mujizat dahsyat. Kita aja sudah mengalami banyak banjir mujizat, betul saudara? Tsunami mujizat. Sampai sekarang juga di Pondok Daud penuh dengan mujizat. Kalau saudara perhatikan, banyak, tidak ada habis-habisnya. Jangan takut saudara, yang saudara diizinkan bergumul. Ya, janji Tuhan tetap janji Tuhan. Pasti asal saudara tetap pegang saudara. Saudara bisa lihat Hana. Hana itu ibunya Nabi Samuel, betul nggak? Dia ngalami kegelapan dalam hidupnya, mandel kok, nggak bisa punya kok anak kok saudara, betul nggak? Tapi di balik itu ada rencana dari Tuhan. Sampai 1 hari, sekalipun dia sangat susah sekali, ada di Bait Allah, dia sedang ya berseru pada Tuhan. Imam Eli menyangka dia mabuk saudara, tapi Imam Eli berkata, jangan mabuk, saya percaya itu perkataan Tuhan yang disampaikan melalui imamnya saat itu, Imam Eli. Dan dia katakan, tahun depan engkau sudah gendong anak. Dia percayai, dia tangkap saudara, dia mulai saudara, sungguh-sungguh imani. Malah dia bernasar,
anak ini nanti untuk Tuhan, anak ini nanti untuk Tuhan, anak ini nanti untuk Tuhan. Dan ternyata dia yang hanya berharap anak, dapat anak yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, Samuel, nabi yang utama, nabi yang terbesar pada zaman itu. Zakaria, Elizabeth juga sama, betul? Nunggu ada awan gelapnya. Tapi sekali lagi, janji Tuhan tetap janji Tuhan, rencana Tuhan tetap rencana Tuhan, firman Tuhan tetap firman Tuhan. Tidak terpengaruh dengan keadaan, tidak terpengaruh dipercaya orang atau tidak terpengaruh oleh apapun. Firman Tuhan pasti digenapi, janji Tuhan pasti digenapi. Akhirnya dia melahirkan Yohanes Pembaptis. Sama, dia hanya minta anak, tapi diberi anak yang dipakai Tuhan luar biasa. Ingat adik Buye, mintanya rumah, tapi malah Tuhan boleh, aku beri kota. Tuhan itu gitu, harus berani percaya. Kalau enggak bisa ngalami. Sejak saudara, ini sudah waktunya luar biasa. Saya ajak begini. Yang pertama, saudara, apapun keadaannya, koreksi dulu. Hiduplah dalam kekudusan. Saudara, kalau lihat di Alkitab ya, waktu saat Tuhan mau lakukan mujizat selalu diumumkan, ayo saudara semua, jaga kekudusan, kuduskan dirimu, tahirkan dirimu sungguh. Sebab kalau kita hidup dalam dosa, Tuhan gak bisa berkarya. Bertobat sungguh-sungguh, tinggalkan dosa sungguh-sungguh. Kalau saat ini aja saudara sedang ingat ada dosa, buang, tinggalkan, katakan Tuhan, aku mau tinggalkan, aku mau buang semua dosa yang tidak berkenan. Aku mau bertobat, aku mau ikut Tuhan. Benar saudara? Itu syarat utama. Tuhan berkata, bukan tanganku kurang panjang, tapi yang sering menghalangi apa? Dosa. Buka hati di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan sudah berkarya pun kalau dosa bisa. Lalu yang berikutnya, lapar dan haus, rindu, percaya, diimani, lapar dulu, diminta, diimani saudara, dideklarasikan saudara, diucapkan sungguh-sungguh, dipercayai. Saya percaya waktu saudara melangkah, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Rema Tuhan ditangkap, firman Tuhan ini ditangkap. Ya, ada pertobatan, ada iman saudara, ada lapar dan haus. Dan saya percaya engkau saudara akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan saudara. Iya, nanti ada video kesaksian seorang ibu, saya dengarkan tadi saudara, anaknya sudah 2 tahun belum bisa bicara sama sekali. Dia bergumul, biasanya 1 tahun sudah bisa, ya 2 tahun bisa, 3 tahun. Ya tapi ya dia 1 hari karena sedang bergumul, KKR 10 hari datang. Anaknya diajak datang, saudara. Katanya anaknya digabungkan kan KKR 10 hari ini, lawatan juga ada untuk anak ya, betul ya, ya. Anak dia ikut dan luar biasa dalam KKR dijamah Tuhan. Mujizat terjadi, anaknya bisa bicara dan sesuatu yang dahsyat terjadi. Semua bangkit berdiri. Berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, berhembuslah, Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terluka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Semua datang pada Tuhan saudara, semua datang pada Tuhan. Saya pribadi berkata-kata kepada Tuhan,
seperti apa yang ada dalam lagu ini. Berembuslah Roh Kudus, berembuslah Roh Kudus atas kami. Kami butuh embusanmu Roh Kudus. Tuhan, Kau sedang berbicara tentang angin Roh Kudus. Tuhan, ini rema bagi setiap kami. Tuhan, ini yang kami butuhkan Tuhan. Tuhan, ini akan datangkan jawaban bagi kehidupan kami. Tuhan, kami percaya dengan firman-Mu. Kami lapar dan haus dengan firman-Mu. Berembuslah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus atas hidup kami. Berembuslah Roh Kudus atas setiap keluarga kami. Hari ini Tuhan, berembuslah Roh Kudus. Berembuslah lawat setiap kami Tuhan. Kami rindu mengalami seperti murid-murid saat itu. Oh, mereka dapat janji. Mereka doa 10 hari menanti-nantikan. Mereka ambil pertobatan yang sungguh-sungguh. Oh, menanti-nantikan dengan iman. Deklarasikan, oh, janji Tuhan. Oh, Tuhan berkata, janji Bapa akan digenapi. Oh, akan dipenuhi Roh Kudus. Akan dirawat Roh Kudus. Angin Roh Kudus akan berembus atas kehidupan kita. Ora lapa sakara lapa, saudara percaya, mulai berseru pada Tuhan. Berembuslah Roh Kudus, berkaryalah di tengah-tengah kami. Kami butuh zaman-Mu Tuhan. Engkau yang kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau yang membuat Tuhan perubahan dalam hidup kami. Semua kegelapan dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dalam keluarga kami, studi pekerjaan, dalam pelayanan. Oh, diembusi akan Roh Kudus, disingkirkan, maka terang terpancar, maka terang memenuhinya, maka hidup kami jadi terang. Oh, kami jadi terang Tuhan, hati kami terang, pikiran kami terang Tuhan, mulut kami menerangi orang lain Tuhan, keluarga kami terang. Ora la pasakara la pasakara pasakara la pasakara bila la pasakara la pasakara la sama Roh Kudus. Engkau bukan hanya sekedar bersabda, tapi Engkau menggenapi firman-Mu. Firman-Mu yang berkata, apa yang diucapkan, oh, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan melakukan sampai terjadi, sampai terjadi. Ora la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara. Ambil saudara, oh, datang pada Tuhan, pertobatan. Katakan, Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan aku supaya ambil pertobatan yang sungguh-sungguh. Tuhan, ampuni setiap dosa kesalahan. Tuhan, pulihkan. Tuhan, tolong untuk tinggalkan dosa, buang dosa. Tuhan, tolong untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kasih karunia, hidup di dalam tuntunan ya firman Tuhan, hidup dalam penyataan Roh Kudus. Ora lapasa kara lapasa, yang sakit juga Tuhan sembuhkan. Oh, yang kekurangan Tuhan berkati. Oh, yang gak ada jalan keluar, Tuhan buka jalan keluar. Oh Tuhan, yang jauh ditarik mendekat oleh Tuhan. Oh, yang tidak bisa jadi bisa, yang kekurangan dilimpahi kebaikan-kebaikan Tuhan. Ora lapasa kara lapasa, sama Roh Kudus, sama Roh Kudus, sama Roh Kudus. Biar kami yang datang ketemu dengan Engkau, mencari Engkau, menemukan Engkau Tuhan. Oh, biar yang mengetuk pintu hatimu, dibukakan pintu hatimu, sehingga ada pengampunan, sehingga ada pelepasan, sehingga ada pengurapan, sehingga ada lawatan daripada Tuhan. Ora lapasa kara lapasa. Buka hati saudara, buka hati saudara, buka hati saudara pada Tuhan. Angin Roh Kudus akan berembus lebih dan lebih lagi. Buka hati saudara, mulai berani terima dengan iman. Ambil tindakan profetik untuk terima saudara. Angin Roh Kudus akan berembus dengan dahsyat, makin luar biasa. Ora lapasa kara lapasa kara. Roh Kudus berkaryalah di tengah-tengah kami. Ini gerejamu, kami milikmu Tuhan. Setiap kami milikmu Tuhan. Kami terima firman itu rema. Kami terima firman yang nyata. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Angin Roh Kudus berembus, angin Roh Kudus berembus. Diterpa angin Roh Kudus, diterpa angin Roh Kudus, angin Roh Kudus, angin Roh Kudus, diterpa
diterpa Tuhan. Roh Kudus berembus, yang dibakar diembusi angin Roh Kudus, yang dibakar terima angin Roh Kudus, yang dibawa bahkan terima angin Roh Kudus, terima yang di tengah, yang di bawah semuanya terima angin Roh Kudus, terima. Ambil tindakan iman, ambil tindakan profetik, terima. Terjadi penjebolan rohani, kata Roh Kudus. Terjadi mujizat, kata Roh Kudus. Terjadi pelepasan, kata Roh Kudus. Sebuah kegelapan dihancurkan, kuasa kegelapan dihancurkan, roh jahat dihancurkan, roh intimidasi dihancurkan, roh kesialan dihancurkan. Jalan yang tutup dibukakan jalan, pintu gerbang tembaga yang menghalangi dibukakan, pintu-pintu yang daripada Tuhan. Orala pasatara, hirala pasat, terima saudara, terima. Orala pasatara, angin Roh Kudus berembus, angin Roh Kudus lawan setiap nabi. Orala pasatara. Oh, banyak yang mengalami kesembuhan saudara, banyak yang sedang disembuhkan saudara. Terima. Banyak yang mengalami mujizat. Oh, yang online, dalam nama Tuhan Yesus, angin Roh Kudus berembus atas kalian. Semua yang sedang mengikuti, terima angin Roh Kudus, terima. Jangan diam saudara, percaya saya, diam itu tidak dapat saudara. Tuhan hanya menyediakan, Tuhan tidak memaksa kita. Tanggapi Tuhan, percayai Tuhan, terima apa yang dikatakan Tuhan. Semua akan datang kebaikan. Oh, Tuhan akan ubah dari murid-murid nelayan yang gagah menjadi murid pelayan Tuhan, jadi rasul-rasul. Perkataannya penuh kuasa, pelayanan penuh kuasa, breakthrough terjadi. Jangan peduli kenapapun saudara, terima sampai melimpah-limpah, Oh, setiap kepahitan dicabut, setiap roh kecewa dicabut sampai akar-akarnya. Sakit hati dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Kesialan dilenyapkan, kutuk-kutuk dihancurkan, dilenyapkan. Berkat itu datang, kebaikan datang, hidup yang baik, keluarga yang dipulihkan, pelayan komsel yang dibagikan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Berkaryalah lebih dan lebih. Kami tahu ini kairos untuk bangsa kami, untuk gereja-gerejamu di Indonesia. Ini waktunya Tuhan nyatakan kuasa kasih-Mu Tuhan terus makin nyata. 10 hari kami bawa di hadapan-Mu. Engkau yang pakai 10 hari pengurapan sungguh-sungguh angin Roh Kudus berhembus dahsyat, karena ini kairos-Mu datang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Beri tepuk tangan yang meriah.